Oke teman-teman, selamat pagi teman-teman semua. Selamat bergabung di channel kita. Oke teman-teman, kita akan menanggapi salah satu tanggapan dari teman kita Kak Sentut. Kita bacakan dulu untuk komennya. Wah ketinggalan, baru saja menyimak. Terima kasih Mas Ruby penjelasannya. Jelas, singkat, gak bertele-tele, gak nakut-nakutin. Mas saya mau coba tapi singkong saja. Terus terang kalau cuka apel apalagi cuka nanas yogurt saya takut Mas. Setiap pagi saya minum air tajin. Terus konsumsi tapi singkongnya kapan Mas? Setelah minum tajin, apa sesudah makan nasi? Apa dalam kondisi perut kosong Mas? Sehari berapa potong tapi terima kasih banget Mas. Oke Kak Sentut, untuk Kak Sentut perhatikan dulu. Kalau mau konsumsi tape, ya, tape singkong, pastikan tidak ada peradangan dulu. Jadi cek kondisi perutnya sekarang, masih sering panas atau perih nggak? Utamanya sebelum atau setelah makan. Kalau memang masih perih dan panas, jangan dulu konsumsi tape singkong. Ya, untuk air tajin yang diminum sebelum makan pagi dan sebelum makan sore silahkan. Kombinasikan, bisa menggunakan ini pati singkong, kanji. Silahkan beli di toko terdekat. Untuk caranya udah ada ya di video kemarin. Dicek kondisi video-videonya. Saya kemarin udah bikin kayaknya video cara pembuatan tepung kanji untuk diminum bagi teman-teman yang mengalami gastritis atau luka lambung. Gitu Kak Sentut itu dulu, kemudian bikin kunyit juga tidak apa-apa. Pokoknya Kak Sentut harus paham sedang mengalami gastritis ya, atau mengalami GERD saja. Yang jelas kalau ada di perutnya rasanya perih panas ya, perutnya sakit pokoknya, ada keluhan panas perih sebelum makan, setelah makan ya, utamanya setelah makan pedas atau setelah makan asam ya, itu adalah peradangan. Nah, peradangannya harus disembuhkan dulu sebelum kita perbaiki untuk asam lambungnya. Keluhan seputar asam lambung adalah penyakit pencernaan atau keluhan pencernaan yang disebabkan oleh enzim pencernaan kita ini dalam kondisi yang tidak bagus. Syarat untuk enzim pencernaan kita itu aktif ya, itu asam lambung kita teman-teman ya, kondisinya harus ideal keasamannya. Jadi teman-teman ya, penggunaan dari cuka apel, tape singkong atau cuka nanas, yogurt dan probiotik lain, itu manfaatnya untuk membantu keasaman asam lambung kita, membantu teman-teman ya. Jadi asam lambung kita ini memang idealnya itu dia itu asam, namun dia bisa terganggu keasamannya diakibatkan oleh beberapa pola hidup kita. Pola pikir terlalu stres bisa mengganggu keasaman asam lambung kita. Pola pikir terlalu stres tadi jika kita laksanakan atau kita aplikasikan sehari-hari, mudah stres, namun kita tidak berusaha untuk mengatasi stres tersebut, itu akan sering muncul sehingga nanti kita akan mengalami GERD. Katup kita akan terbuka, asam lambung kita akan naik ke kerongkongan atau dirasakan di dada panas atau sesak. Itu Kak. Nah, pola makan juga bisa membuat asam lambung kita pH-nya berubah. Misalnya kita terlalu banyak makan makanan bergluten, bertepung terigu, terlalu sering makan dalam porsi besar, itu adalah salah satu penyebabnya. Setiap setelah makan kemudian langsung berbaring, nah itu juga bisa melemahkan katupnya. Jadi perbaiki pencernaan kita dimulai dari pola hidup kita. Pola hidup yang seperti apa? Pola makannya dijaga, makan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Seperti ya makan makanan yang inilah ya yang aman ya, nasi, telur, ayam, sayur-sayuran gitu. Sekarang ini soalnya snack-snackan itu udah banyak banget beredar ya teman-teman ya, dan itu mohon maaf ya itu kurang baik. Kemudian kalau pertanyaan apa enggak boleh Kak? Kalau mau konsumsi dibatasi. Tapi kalau sedang mengalami keluhan asam lambung Kak ya, baik itu yang gastritis atau GERD itu dihindari dulu. Sekarang ini teman-teman ya, contohnya teman-teman ya setiap hari minuman manis ya dan makanan-makanan yang mohon maaf ya snack-snackan itu menjadi konsumsi kita seharian yang mungkin dianggap hal yang biasa atau hal yang wajar. Padahal konsumsi seperti minum-minuman manis ya yang mohon maaf itu banyak sekali di minimarket itu kurang bagus juga ya. Nanti akan perlahan-lahan itu biasanya ya kondisi dari pencernaan kita biasanya akan terganggu. Nah, teman-teman konsumsilah air putih dalam porsi secukupnya ya, dibatasi air putihnya ini agar ini konsumsinya tetap dalam kondisi yang kita butuhkan berdasarkan berat badan kita ya. Air putih itu juga penting Kak Sentut, benar sekali. Air putih juga penting sehari ya berdasarkan berat badan silahkan cek di tabelnya Kakak kebutuhan air putihnya sehari berapa liter gitu ya dan konsumsinya ya. Saat ini teman-teman ya banyak sekali pokoknya keluhan seputar pencernaan ini ya, GERD, gastrit itu banyak sekali. Karena itu tadi teman-teman ya, kita ini kurang ini perhatian kepada pencernaan kita.
Ketika kita berbicara tentang probiotik, banyak sekali orang yang tidak paham apa itu probiotik. Apakah itu salah? Tidak. Itu hanya kita memang minim akan pengetahuannya. Saya dulu juga gitu ya. Jadi kita tidak apa-apa, kita istilahnya sakit dulu ya karena kita minim pengetahuan. Saya dulu juga gitu, tidak tahu apa itu probiotik. Setelah saya mengalami GERD, alhamdulillah GERD saya pulih dengan cara teman-teman menggunakan probiotik, dibantu pencernaannya ya dengan menggunakan cuka apel ini bisa, cuka ananas, cuka lemon, yogurt, tape singkong, kemudian eh, apalagi kimchi juga bisa seperti itu. Banyak teman-teman, probiotik itu banyak sekali. Oke, seperti itu ya Kak Sentot, dia tetap semangat ya, tetap semangat. Jadi perhatikan dulu ya, di perut ini perutnya perih panas nggak? Itu perhatikan. Ada gastritis nggak? Kalau tidak ada peradangan, langsung silakan bisa konsumsi tape singkong tadi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis dan mohon maaf apabila ada salah kata. Silakan komen teman-teman semua dan pastikan teman-teman ya untuk memenuhi kebutuhan dari air putihnya, kemudian probiotiknya, kemudian sayur buahnya ya, kemudian nutrisi makronya ya dari makanan, nutrisi apa mikronutrisinya dari vitamin silahkan gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman semua dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.